Pemirsa, 4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil yang dicaplok Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur yang sangat menarik karena mengandung kandungan gas discovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada 1 sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmscf, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, kontrak di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan status 4 pulau di Provinsi Aceh yang kini menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selain di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, status 4 pulau tersebut tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia yang diteken pada 15 Agustus tahun 2005. Baik, Pak JK, tapi kalau kita melihat keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya, dari Mendagri, kalau Anda melihat ini kan artinya pemerintah pusat memiliki data dan juga landasan hukum tentang teritorial 4 pulau itu. Kalau landasan hukum yang Pak JK tahu seperti apa mengenai letak teritorial 4 pulau itu? Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu Singkil bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Ya, Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap begitu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan sampai itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh. Bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu? Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan
perbatasan tahun 1956. Tahun 96 itu Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian puluh tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap bahwa kabupaten ini cukup untuk perbatasan itu. Pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Rapat yang berlangsung Jumat malam dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh. Pasca surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau di Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil di Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup pada Jumat malam dengan anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh. Pertemuan diketahui membahas soal sengketa pulau milik Aceh. Dari hasil pertemuan tersebut, keempat pulau yang sedang sengketa di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan berada di bawah pemerintah Aceh. Sepertinya kita yang pertama itu hak bukti dan data hak kita, ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Apalagi secara penduduk hak kita, geografi juga hak kita. Itu saja kita pertahankan. Dalam rapat tersebut, pemerintah Aceh juga menyusun langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Mendagri tanggal 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut akan mengajak pemerintah Aceh untuk bekerja sama mengelola 4 pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil jika nantinya keputusan Kemendagri tetap menyerahkan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Sumatera Utara. Polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah yang sebelumnya masuk di wilayah Provinsi Aceh dan kini kepemilikannya masuk daerah Provinsi Sumatera Utara semakin meruncing. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut bukan wewenangnya soal penyerahan proses kepemilikan 4 pulau tersebut. Meski demikian, Bobi menyebut akan mengajak pemerintah Aceh bekerja sama untuk mengelola 4 pulau tersebut. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, enggak. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara tegas menolak untuk bekerja sama mengelola 4 pulau tersebut. Macam mana kita bersama itu kan hak kita, punyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan. Menurut Muzakir Manaf, berdasarkan dokumen dan fakta sejarah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, serta Mangkir Kecil merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh sejak dahulu dan wajib dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni. Kementerian Dalam Negeri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis, tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog
agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK, yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK, bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas wilayah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Suara penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pencinta alam baik nasional maupun internasional. Salah satunya disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. 4 dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya telah dicabut. Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari WALHI yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya WALHI meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAK. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerbitkan izin di Raja Ampat. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAK Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yuliot menyebut kegiatan PT GAK Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya, perusahaan ini tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak atas aksi protes sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada yang ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kades himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan dengan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawe.
Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.